Bayangkan Anda sedang berdiri di depan sebuah pintu gerbang yang sangat megah, dan di tangan Anda ada sebuah kunci emas. Itulah Al-Fatihah. Ia bukan sekedar deretan ayat pertama di mushaf, tapi ia adalah identitas pembuka segala kebaikan dalam hidup kita. Surah ini sering disebut sebagai Makkiyah karena ia turun saat-saat perjuangan awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Mengapa ini penting bagi perasaan kita? Karena Al-Fatihah hadir untuk menguatkan hati yang sedang lelah, membisikkan harapan di tengah kesulitan, dan menghubungkan jiwa yang haus dengan Sang Pencipta. Ia adalah jembatan cinta pertama yang Allah turunkan untuk kita. Tahukah Anda, Al-Fatihah memiliki lebih dari 20 nama. Dalam tradisi Arab, sesuatu yang punya banyak nama menunjukkan betapa mulia dan agungnya hal tersebut. Ibarat seorang yang sangat kita cintai, kita sering memanggilnya dengan berbagai sebutan sayang. Begitupun Allah menghiasi surah ini dengan nama-nama indah. Al-Fatihah, sang pembuka. Karena ia membuka dialog antara Anda dan Allah setiap kali sholat. Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Karena seluruh rahasia 30 juz Al-Quran, bibitnya ada di sini. Asy-Syafi'ah, sang penyembuh. Karena ayat-ayatnya adalah obat bagi hati yang sedang gundah dan fisik yang sedang lemah. Saat kita menyebutnya alhamdulillah, pujian, perasaan kita diajak untuk tidak langsung mengeluh saat menghadap Allah. Allah ingin kita belajar adab. Pujilah aku, maka akan kubukakan pintuku untukmu. Pernahkah Anda merasa bahwa sholat Anda terasa hampa? Mungkin karena kita lupa bahwa Al-Fatihah adalah Sab'ul Masani, 7 ayat yang terus diulang agar kita tidak pernah merasa sendirian. Allah meminta kita membacanya minimal 17 kali sehari, supaya pesan cintanya benar-benar meresap dan menjadi bagian dari napas kita. Banyak dari kita membaca Al-Fatihah dengan terburu-buru. Padahal di dalamnya ada keajaiban yang bisa membuat air mata menetes jika ia meresapinya. Al-Fatihah bukan hanya bacaan wajib. Ia adalah energi penyembuh. Ingatlah kisah sahabat Nabi yang menyembuhkan seseorang hanya dengan surah ini. Itu membuktikan betapa kuatnya kasih sayang Allah yang dititipkan dalam setiap hurufnya. Ini adalah bagian yang paling menyentuh. Ada dialog langsung dengan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita bahwa saat kita membaca satu ayat, Allah langsung menjawabnya. Saat Anda berbisik, segala puji bagi Allah. Allah menjawab dengan bangga, hambaku memujiku. Saat Anda berkata, yang maha pengasih, lagi maha penyayang, Allah tersenyum dan berfirman, hambaku menyanjungku. Bisakah Anda merasakan betapa dekatnya Allah saat itu? Al-Fatihah adalah bukti bahwa Anda tidak pernah bicara sendirian di atas sajadah. Pernahkah
Anda bertanya-tanya mengapa urutan ayat dalam Al-Fatihah tersusun sedemikian rupa. Sebenarnya, surah ini adalah sebuah siklus spiritual yang lengkap. Sebuah peta perjalanan yang membawa kita dari pengenalan menuju pengabdian hingga akhirnya sampai pada keselamatan. Ia adalah landasan iman, mengenal siapa yang kita cintai melalui ayat ke-1 sampai ke-4. Perjalanan kita mulai dengan ma'rifatullah, yaitu momen di mana kita membuka mata hati untuk mengenal siapa Allah sebelum kita meminta apapun. Allah ingin kita menyadari betapa hebatnya Dia. Kita menyapanya sebagai Rob semesta alam, sang pemilik yang mendidik seluruh makhluk dengan kelembutan. Kita meresapi sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, meyakinkan hati bahwa Allah yang Maha Agung itu sangat dekat dan penuh kasih sayang. Kita mengakuinya sebagai pemilik hari pembalasan, agar muncul rasa tanggung jawab dan kesadaran bahwa setiap langkah kita akan pulang kepadanya. Ayat kelima sebagai bukti cinta melalui penghambaan. Setelah hati kita penuh dengan kekaguman padanya, secara otomatis lisan kita berucap, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Inilah puncak kejujuran seorang hamba. Kita belajar untuk ikhlas, hanya menyembahnya, dan tawakal, hanya bersandar padanya. Menariknya, kita menggunakan kata kami, yang berarti kita tidak sendirian. Kita sedang bergandengan tangan dengan seluruh umat manusia di hadapan Allah. Ayat ke-6 dan ke-7 itu adalah doa untuk tetap di jalan yang terang sebagai buah dari apa yang kita lakukan. Hasil dari mengenal Allah dan menyembahnya adalah kerinduan untuk selalu dibimbing. Kita memohon hidayah, sebuah kompas agar kaki kita tidak salah melangkah. Kita tidak sekedar meminta jalan, tapi kita meminta jalan yang telah dilalui oleh orang-orang yang hebat, para nabi, orang jujur, para syuhada, dan orang soleh. Kita juga berbisik lirih, meminta dijauhkan dari dua lubang kegelapan, yaitu kesombongan yang membutakan, seperti kaum yang dimurkai, dan kelalaian yang menyesatkan, seperti kaum yang tersesat. Saudaraku, jika kita ringkas seluruh pesan Al-Quran yang begitu luas, maka Al-Fatihah adalah miniatur atau benihnya. Surah ini memadukan tiga hal yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia modern saat ini, yaitu ketenangan akidah, mengetahui bahwa dunia ini ada yang mengatur. Kemudian kekuatan ibadah, yaitu merasakan hubungan vertikal yang tidak pernah putus. Dan yang ketiga, kejelasan manhaj, jalan hidup, memiliki tujuan hidup yang jelas agar tidak terombang-ambing oleh zaman. Al-Fatihah bukan hanya rangkaian kata. Ia adalah harmoni dan simponi yang disusun dengan sangat presisi oleh Allah untuk menyentuh relung jiwa kita yang paling dalam. Itulah di antaranya. Mudah-mudahan kita dapat meresapi makna yang dikandung di dalamnya.